Mantap. Jadi, oh, Pak. Terus? Saya ngelamar, saya cek nama saya ada, cuman keterangan situ perempuan, tanggal lahir sama, tahun lahir sama persis, sama-sama tahun lahir, bulan sama. Tahu-tahu saya udah masuk, udah siap-siap ke Padang, ke gedung Bank Nagari yang di Padang. Iya. Saya lolos, menyebutin nama saya. Terus setelah saya di dalam dan tengok-tengok berusaha adaptasi dengan suasana, tahu-tahunya saya dipanggil. Iya. Mana yang namanya Fitra? Saya, Pak. Bukan Bapak orangnya, nih soalnya Fitranya Ibu. Jadi saya keluar, Pak. Iya. Itu memang semua itu calon-calon pegawai yang tidak saya semua, Pak. Iya. Nah, jadi hati-hati ya. Kasih nama Pak Ibrahim ini asli maco ya, laki-laki ini. Jadi hati-hati Bu ya, memberi nama kepada pengalaman kita, tapi tetap saya bersyukur ada ciri khasnya lah ya. Nama kita agak feminim ya, ini karena pemberian orang tua. Oke, berbagi, siapa yang mau berbagi silakan, sedikit intermezzo kita. Izin Pak. Ya, Fitra deh, Pak Fitra lagi. Pak Dani ya, sorry Pak Dani, saya Pak Edi nih Pak Dani. Ya Pak. Pak Dani dulu, silakan. Pak, baik saya coba jawab kenapa why they are different gitu Pak. Jadi kan kita itu kan berasal dari orang tua yang berbeda, leluhur kita berbeda, terus juga dari sumber makanan kita juga berbeda, terus dari segi tempat tinggal kita yang ketinggian, kayak dibilang sama Nirina Pak, orang pesisir sama orang Darek beda Pak. Jadi itu yang mungkin membuat kita berbeda gitu Pak. Ya. Kalau konteks global Pak, kenapa kita beda dengan Cina, India, orang Latin, Eropa, Amerika? Kita kena budaya global ya tadi bicara itu. Karena kita ya yang kebiasaan kita tuh kita rasanya yaitu kita gitu Pak. Dengan yang tadi asal usul kita berbeda, agama kita juga beda. Jadi itu yang membuat kita harus berbeda gitu Pak. Ya. Pertanyaan berikutnya tunggu Pak Dani. Bagaimana deal dengan orang perbedaan menurut Bapak, konsep di diri Bapak? Misal agama kita berbeda, kita Islam, ada yang Kristen, ada Buddha, Hindu. Jadi kalau untuk itu kan sebenarnya kan kesepakatan kita bersama. Contohnya dalam satu organisasi itu kan tidak semuanya orang Padang, nggak semuanya pula orang Sunda atau orang Jawa gitu Pak. Mungkin ada beberapa kesepakatan yang tertulis atau nggak tertulis agar kita bisa menyamakan pemahaman terhadap apapun itu Pak yang disepakati bersama. Oke. Ya, terima kasih Pak Dani ya. Kita bantu jawab Pak. Pak Rifan dulu tadi ya, kita berdasarkan nomor urut antrian ya. Kasih Pak. Ya Pak Rifan, silakan Pak Ketua. Baik Pak, terima kasih waktunya. Ya. Jadi ini pembahasan yang sangat menarik menurut saya ya. Karena ini pembahasan yang langsung berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah jadi jikalau melihat pertanyaan dari teks yang dipaparkan itu, saya ingin jawab itu secara, kalau istilah seni itu secara kontemporer Pak ya, bebas. Ya. Jadi menurut saya pertanyaan tentang why they are different itu pertama ya seperti yang dikatakan Pak Dani tadi ya, asal Pak sejarah leluhur gitu ya. Namun saya ingin sampaikan dengan gaya yang berbeda gitu. Berbeda itu kan, itu ya. Jadi pertama itu menurut saya itu letak geografis, yang mana geografis ini menghasilkan perilaku. Kemudian perilaku menghasilkan kebudayaan, perilaku menghasilkan kebiasaan, lalu kebiasaan melahirkan budaya. Jadi misalkan orang Jepang itu budaya dingin gitu kan. Dari mereka bertahan hidup itu bagaimana cara mereka mencari makan. Maka itu kan akan membentuk perilaku mereka gitu. Sehingga dari perilaku tersebut lahirlah sebuah kebiasaan. Lama-lama kebiasaan tersebut menjadi budaya turun-temurun sampai sekarang gitu Pak. Itu mungkin itu Pak ya. Kemudian bisa jadi juga dari pengalaman masa lalu. Misalkan seperti Jepang itu kenapa sekarang itu mereka menjadi negara yang sangat tangguh gitu Pak ya. Mungkin karena mereka pernah runtuh gitu Pak. Jadi mereka bangkit gitu. Beda dengan Indonesia, karena terlalu kaya gitu kan ya suka-suka saya gitu. Makanya gini-gini aja Indonesia. Mungkin itu pengaruh masa lalu Pak ya. Nah kemudian
yang kedua, bagaimana cara kita mengerti mereka. Ini saya teringat sebuah buku yang judulnya The Asian Mind Game. Nama pengarangnya saya sudah lupa. Cing Tah apa gitu. Kalau penulis Cina ini memang susah membedakan tokoh Pak ya. Jadi menurut buku tersebut, ini pengalaman bisnis dari yang dipaparkan dari buku tersebut, perbedaan yang paling signifikan antara budaya Asia dan Barat. Jadi zaman dulu tuh kan orang Barat tuh berbisnis ke Asia, ke Jepang, Cina dan sebagainya gitu ya. Nah, cara mengerti mereka itu ya yang paling mudah itu jikalau kita tidak belum mempelajarinya, belum memahaminya, itu menggunakan konsultan, Pak. Jadi ada orang Amerika berbisnis ke Jepang, ingin melakukan negosiasi bisnis. Nah, dia ini menganggap remeh tentang budaya Jepang gitu. Dia nggak mempelajari. Akhirnya bisnis itu gagal, mereka gagal melakukan negosiasi. Jadi dengan adanya konsultan tersebut, maka kita akan bisa memasuki budaya mereka gitu. Istilah gini Pak ya, ketika kita tuh secara psikologi gitu ya, ketika seseorang menyukai kita, tentu kita juga akan tertarik untuk menyambutnya gitu. Jadi dengan adanya konsultan, mereka akan mengajari kita, oh budaya Jepang tuh gini loh. Kalau kita bertemu tuh gini loh caranya gitu. Kalau pingin mengajukan usul tuh gini, gitu Pak. Saya rasa begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Rifan dari geografi ya, kata kuncinya, dan kita pakai konsultan ya. Ya, oke, good. Bu Rina? Ya, kalau mungkin hampir bersama dengan apa yang disampaikan Pak Rifan, itu data geografis. Tapi mungkin juga ada dengan faktor ras atau suku bangsa, kemudian ideologi bisa jadi yang mempengaruhi, kemudian sosial budaya juga mungkin mempengaruhi keberagaman kita. Dan bagaimana kita untuk mengerti sama satu sama lain, mungkin dalam mindset toleransi, kemudian juga mungkin kita lebih memahami dengan adaptasi, memahami perbedaan-perbedaan tersebut gitu. Mungkin lebih legowo istilahnya, lebih kalau kita tidak memaksakan mindsetnya sama dengan kita gitu, seperti itu. Ya. Jadi gini Bu, ya kalau perbedaan tadi sudah cukup itu karena faktor katakanlah alam juga ya. Kita orang Barat karena dia salju ya. Dia lebih, kenapa dia alam ini ada filosofi, kalau betul bilang Pak Rifan, negara-negara yang kaya alamnya Pak ya, itu nak maju Pak ya. Indonesia, Brazil, termasuk emas ya, termasuk Sudan itu kaya dengan minyak dan sebagainya. Tapi negara yang under pressure ya, jadi Singapura kan tidak kaya, tapi dia dia kan Cina, jadi dikelilingi oleh Melayu, lautan Melayu, akhirnya maju dia. Israel kita lebih maju karena dia dikelilingi oleh banyak Arab. Negara-negara yang ditekan itu dan tidak banyak resources dan sebagainya. Kenapa orang Barat itu lebih maju? Karena saya pernah ke Eropa itu Bu, bahwa kadang malam itu 23 jam Bu, hanya siang 1 jam. Kalau matahari lagi dia mengarah situ ya. Matahari kan kalau ilmu bumi itu ada sejam, hanya siang itu sejam. Malam dia harus bekerja, kadang salju. Salju itu kadang setinggi lutut gitu. Jadi dia berpikir kerja 3 bulan untuk hidup setahun. Kita terbalik ya. Jadi dia menyimpan, itulah munculnya kreativitas, menyimpan makanan dan sebagainya. Dia harus mencari negara lain untuk dijajah dan sebagainya. Itu salah satunya. Alam-alam yang memanjakan kita, membuat kita tidak maju. Tapi satu Bu, yang pengalaman saya untuk mengerti orang-orang itu memang harus bergaul Bu. Kunjungi itu. Salah satunya pergilah ke luar negeri itu. Saya alhamdulillah ada beberapa negara saya kunjungi, terutama negara-negara maju. Akhirnya tidak bisa dengan hanya menonton dan membaca, bergaul dengan mereka. Sehingga terjadi muncul tadi toleran tadi, acceptable tadi, penerimaan dan saling memahami. Ya. Saya rasa cukup itu ya. Kita lanjut. Ya. Expectation ya, apa harapan kita to be success in managing dan involve the global business. Jadi harapannya untuk bisa memanage kalau kita udah paham dengan orang-orang itu.
Nanti Bapak sebagai PNS nanti bisa jadi ada tamu ke depan lebih terbuka ya, karena Bapak Ibu masih muda ya. Ada nanti Twin City ya, misalnya Bukit Tinggi dengan Seremban nanti itu ada di situ orang Melayu ya, walaupun kita satu rumpun tapi ada perbedaan. Atau Ibu nanti dengan Cina atau dengan Thailand atau Vietnam nanti. Oke, perusahaan multinasional ya. Perusahaan multinasional maksudnya perusahaan yang beroperasi ya, yang melakukan bisnisnya di banyak nasional. Mesti banyak ya. Perusahaan memanage dan menjalankan operasional pada lebih dari 2 negara. Kita banyak ini. Ya, secara bisnis brand kita sekarang coba Ibu lihat di meja Ibu. Saya sekarang ada di depan saya ada brand Asus ya, ada Pilot, ada minuman apa Indo Coffee apa Nestle, brand-brand luar negeri semua ini. Ada Cina, ada Eropa dan ada Jepang lah, ada Sony, ada Toshiba dan sebagainya. Ya, cat kita ada pen apa ini cat dan sebagainya. Semuanya adalah mobil saya kita ada Honda di luar ya. Nah, mungkin kita lepas dari perusahaan-perusahaan yang multinasional ini di keliling kita. Kemudian ada ini karena pandemik ya, adanya sedikit pergeseran dulu sangat ada NAFTA ya, ASEAN kita sudah ada tanda tangan ya untuk minimal untuk barang ya, free flow namanya, pergerakan dari barang itu ada kelancarannya, ada free ya, free berarti bebas. Tapi ada nanti lebih luas ke depan mungkin setelah free flow dari good and service mungkin kepada masyarakatnya. Kalau Bapak Ibu ke Eropa itu dan masyarakat ekonomi Eropa itu yang bebas dapat Bapak visa satu nama Schengen countries. 13 negara kita bebas kemana-mana. Yang membedakannya hanya koin tiap negara berbeda. Saya kumpulkan koin itu. Kemudian yang kedua adalah mungkin dalam pemilihan umum election tadi. Memang kita harus ada citizenship kewarganegaraan. Tapi bekerja kemana-mana boleh, ya. Karena mungkin kelebihannya negaranya perbedaannya tidak ketimpang gap itu tidak terlalu tinggi besar ya. Kalau kita nggak mungkin itu. Orang Indonesia bebas ke Singapura, bebas ke Malaysia, udah susah nanti. Eropa itu negaranya hampir sama Bu ya. Tingkat ekonomi masyarakatnya, bangunannya hampir sama. Ya. Kalau kita itu mungkin nggak susah diwujudkan itu. Kita bebas tanpa visa, tanpa paspor ke negara-negara lain di ASEAN ini. Oke, menghadapi tantangan internasional ya, budaya nasional kita, ya kita ada nilai-nilai praktik utama dalam mencirikan suatu bangsa. Bangsa kita banyak beranggapan dulu ramah, ya, friendly, soft, ya. Tapi setelah reform ada pergeseran kita lebih agresif ya, lebih agresif, mungkin kena tekanan selama ini ya. Kemudian parosialisme ya, pandang sempit terhadap dunia, tidak mampu untuk melihat perbedaan di antara individu. Ya, ya saya pengalaman nih, mungkin pernah saya ceritakan ya gini. Saya berasal dari Solo Selatan, daerah kecil itu, daerah kecamatan. Kemudian saya sekolah ke Padang. Saya menganggap dari mama kita, mutia kita, makcik kita, orang tua sendiri, orang Minang itu orang terbaik di dunia, orang paling hebat. Nah, kalau ada bulan kehidupan, ada kehidupan kita buka rumah makan di bulan nanti. Ada di Pluto dan sebagainya. Saya merasa bangga bahwa orang Minang yang terbaik di dunia. Bahkan ke Jawa kita sering menganggap suku lain itu di bawah kita, karena mindset tadi. Apakah itu pengaruh dari ajaran dari bangsa Arya Jerman dulu atau apa? Saya merasa itu dulu. Tapi setelah saya merantau ke Jawa, maka ada istilah negatif juga suku kita. Misalnya Padang Bengkok, Padang tukang kawin, ya, banyak itu kritik-kritikan. Orang luar pun menganggap kita juga rendah. Gitu. Itu nggak baik gitu. Ya, bahwa kita ada kelebihan benar, tapi juga ada kekurangan kita. Kekurangan bangsa Indonesia, mungkin Pak Ibrahim yang suka membaca ini, budaya orang Indonesia, karangan Profesor Kunchara Ningrat, saya baca itu. Misalnya budaya orang Indonesia adalah suka jalan pintas gitu, shortcut, satu gitu, budaya jelek kita. Kemudian kita suka ambil muka ya Bu ya, take advice, ambil muka ya, ambil muka. Akhirnya kalau bahasa kampung saya ambil muka baru, ya. Ambil muka ya,
Ya Bu Rina ya. Ambil muka budaya kita. Kemudian kita suka apa ya? Menyalahkan orang lain, mengkambing hitamkan orang lain. Black God ya. Ya, kita nggak sportif, nggak gentle. Tidak ada yang mengaku salah itu, pasti ada ngeles saja. Gitu. Termasuk saya gitu, ada salah anak. Kok papa agak emosi, papa kurang sehat gitu. Papa mungkin tekanan darah tinggi. Kita agak sedikit keras ke anak, pasti ya. Paham juga ya, kok jangan kalian saya yang paham gaya begini. Kita harusnya sportif. Oh ya papa salah agak tinggi ya, nada kita gitu. Nah kita pasti ngeles gitu. Jadi menyalahkan orang lain itu ya Pak Ibrahim, mana Pak Ibrahim yang suka filosofi ya Pak Ibrahim? Hadir Pak. Hadir Pak. Ya. Jadi budaya kita juga nggak bagus Pak. Suka ambil muka, yes boss ya. Suka menyenangkan apa, menyembunyikan jalan pintas. Tapi banyak baiknya juga Pak. Baik, itu tadi. Jadi seperti orang Minang ada beberapa tadi, mungkin Pak. Orang Minang tadi saya setelah banyak keluar negeri, kita juga banyak kelemahan Pak ya. Kelebihan orang Minang ada, ya itu kuliner kita, tapi ada watak-watak kita ya, tidak sportif tadi, suka ngeles ya, suka mengamping hitamkan orang lain. Misal Jepang itu sportif ya. Korupsi misalnya juga, Pak. Eksiden kapalnya ya, Menteri Penghubungannya mengundurkan diri. Kita udah acak-acak semuanya, Menteri dan sebagainya menyalahkan faktor lain gitu. Jadi Pak izin, itu, Pak. Ya Pak Ibrahim. Saya sengaja mancing Pak Ibrahim ini. Ya terkait perilaku yang terkait yang Bapak sampaikan tadi, Pak. Orang Indonesia khususnya mungkin Minangkabau, ada sesuatu hal yang menurut saya itu cukup bisa dijadikan pegangan, karena saya pernah baca buku yang namanya Etika, tulisan Ki Barten. Itu etika dalam teori Barat. Etika ini berlaku ketika ada orang kedua. Maksudnya adalah ketika saya lagi makan, kemudian saya makan sendiri, lalu sambil makan kaki di atas meja, sambil sambil kentut misalnya kan. Ketika itu saya melakukannya sendiri, maka saya tetap beretika gitu. Tapi ketika ada orang lain, maka saya tidak memiliki etika dengan cara yang seperti itu gitu. Nah, sementara kalau di Indonesia, khususnya misalnya di Minang, etika dipahami bukan karena ada orang yang kedua atau ketiga gitu, tapi etika adalah lebih kepada pembentukan perilaku. Salah satu filosofinya adalah ketek terbawa-bawa, gadang tidak terubah lagi gitu. Artinya apa? Artinya itu salah satu nilai lebih apa dibandingkan dengan apa yang dipahami oleh orang-orang di Eropa, khususnya di Barat gitu. Artinya ketika kita makan, walaupun kita sendiri, walaupun kita dengan orang lain, kita tetap seperti bagaimana norma makan yang sebenarnya. Karena apa? Karena kalau kita tidak membiasakan, maka itu akan terbentuk dan terpatri di dalam perilaku. Kemudian tanpa sadar ketika kita dengan orang lain, kita bisa menampilkan perilaku kita di saat sendiri gitu. Artinya apa? Terbawa-bawa perilaku pribadi, perilaku kita dalam kesendirian di saat berhadapan dengan orang lain. Nah, di situ salah satu poin perilaku yang mempengaruhi ketika bekerja dalam kolektivitas. Sesuai dengan yang Bapak pancing tadi ya. Ya, gini Pak. Ya. Saya gini, memang kita gini Pak, kita orang Minang bagus ya. Tapi jangan menganggap orang lain low, Pak. Itu maksud saya. Ya betul Pak. Tapi di sisi yang ini Pak, di sisi yang satu ini gitu. Karena orang tua kita mengajak orang Minang nih yang terbaik di dunia itu. Orang lain salah itu. Itu yang saya akhirnya kita menghargai orang lain, perbedaan-perbedaan tadi. Kita memang suku baik, terbaik, mungkin kita harus begitu. Untuk confident, proud ya. Kita orang Indonesia terbaik. Tetapi jangan anggap orang lain rendah itu. So, kita orang Minang, orang Batak ada kelemahan-kelebihannya, orang Jawa juga begitu. Ya, kadang orang Minang kita menganggap orang Jawa itu mau ngomong kalau negatif stereotip pembantu ya. Tapi ada abdi tadi, kepatuhan, kedisiplinan ya. Kepatuhan tadi mungkin itu nilai bagus. Kenapa hanya lihat pembantu? Kalau di Malaysia pembantu orang Jawa, orang Padang Manggale, orang Batak debt collector atau sopir. Dari kota-kota itu. Itu kan oknum. Ya. Tapi orang abdi tadi positif, Pak. Abdi tadi jadi PNS itu luar biasa itu. Saya kagum dengan itu. Jiwa patuh tadi. Patuh kepada majikan. Kalau Pak banyak cadia Pak bodoh seminggu kan sudah tuh bos kita apa kan kita. Itu positif berarti red man red job. Orang Padang di mana ditempatkan. Jadi ya Pak ya, saya tidak itu, tapi jangan merasa kita yang terbaik sehingga merendahkan orang lain. Itu akan terjadi konflik itu Pak, akan terjadi. Suku lain juga merendahkan kita. Apalagi bangsa ya, orang Islam itu apa teroris,
orang Kristen itu apa, kafir, ini. Itu luar biasa dampaknya nanti. Tidak pernah aman dunia ini. Akhirnya apa tadi, dari pengalaman tadi kita merasa terbaik, tapi kita menerima orang lain. Kita akan saling memahami. Itu maksudnya. Ya Pak ya, jadi itu tadi. Nah, karena tadi, jadi bagi saya, karena tadi kita ada satunya pemahaman itu sebabnya ada pertukaran pelajar, pertukaran pegawai, itu di perbandingan ya, sehingga kita bergaul langsung dengan mereka. Jadi itu tadi ya, para sialism ya. Ya. Saya punya opini, Pak. Ya. Wah, tentang Pak Rifan. Tentang jangan menganggap diri kita itu paling hebat gitu, Pak ya. Iya. Tapi menurut saya, Pak ya, kita tuh boleh menganggap diri kita paling hebat secara motivasi, tapi bukan secara arogansi, Pak. Itu aja, Pak. Iya. Oh gitu ya. Iya, Pak. Sama saya, Pak. Ya. Karena gini, Pak, karena ini kadang kuliah ini karena pengalaman batin itu lebih dari hati ya. Mengajar dari hati. Saya di kecil diajar di kampung kita yang terbaik. Orang Padang ini yang terbaik. Orang lain mau ngomong orang suku lain dianggap remeh, Pak ya. Dianggap remeh gitu. Ternyata kita merantau, orang Jawa juga ada kebaikannya, orang Batak cerdas ya. Cerdas dia, pengacara, tegas gitu, dan apa gitu. Kita juga bagus berdagang. Kita anggap orang itu kelas 2 dari ajaran mama saya paman tadi. Sehingga saya kaget itu kenapa ini diajarkan oleh paman kita. Untuk membanggakan boleh ya. Kita memang terbaik, tetapi orang lain juga ada baiknya. Sama jadinya. Jangan ada arogansi bilang Bapak tadi. Ya. Oke. Nanti yang lain siapa lagi ya? Pak Aprizal nanti ya. Habis ini Pak Aprizal. Siapa? Pak Aprizal. Ayah, Bapak ada sedikit waktu 2 menit ada mau disampaikan? Ya mungkin terkait dengan perilaku ini Pak. Ya Pak, kamera Bapak full. Saya ingin lihat wajah kami. Nampak full gagah Bapak itu kan. Kalau kening aja susah deh. Ya Pak Aprizal ya. Perilaku ini Pak. Kembali ke ajaran nenek moyang kita mungkin Pak. Ya. Kita diajarkan dikenalkan dengan istilah yang ampe gitu Pak. Iya. Mendaki, menurun, mendata dan melereng Pak. Iya. Jadi raso dan pareso itu Pak. Iya. Nah itu mungkin yang lebih kalau dari kita orang Minang dibandingkan dengan orang di luar Minang Pak. Bukan berarti kita menganggap kita sempurna gitu Pak. Iya. Ya, jadi itu Pak, mungkin paman saya itu oknum Pak ya, oknum ya, mungkin orang lapangan ya, mungkin cara filosofi pesamban kata-kata pesamban itu penuh makna. Saya menggemari itu Pak ya. Ada pesan luhur situ. Tapi pesan sampai tadi Pak Aprizal, paman saya tadi yang Mamak Mutia tadi salah juga Pak. Bapak kan kata mendaki, melereng, mendata dan menurun ya. Tapi saya diajar oleh paman saya yang tadi salah ajar tadi. Lain 4 tuh Pak. Boleh Bapak dengar ya? Ya Pak. Jang kape marantau yo pe sekolah ke Padang yo. Aku katona nampe ajaran inge yo 1 je. Jangan lupa sembahyang je kan. Jangan lupa sembahyang. Bapak ingat ini. Kecuali lupa je. Kecuali lupa. Itu 1 Pak ya. 1. Kata yang 1. Yang kedua, jangan pernah mencilok. Jangan sesekali mencilok ya jang. Awak kan ujang sih saduhnya kan lah tua Pak. Tetapi tak sasak kecuali tak sasak. Ayo Pepet. Paman ke, kepepet. Boleh itu dah Pak. Itu yang salah dari Pak. Karena mungkin itu karena paman saya pandai jatuh nama itu Pak. Error. Jangan sesekali mencilok kecuali tepepet tak sasak. Ya. Yang lain jangan sesekali bajudi ya Pak. Bampok bahasa kami bajudi. Kecuali Manang je. Kecuali Manang ya itu. Kecuali Manang. Kecuali Manang ya. Yang punchline ini yang saya tidak bisa terima. Jangan gaduh bini orang atau anak gadi orang. Kecuali nyamuk. Kecuali suku sama ya. Jangan gaduh bini orang. Jangan gaduh bini orang, anak gadi orang. Kecuali suku sama suku. Ini ajaran sesat Pak ya. Jangan mungkin Pak Rifan itu paman saya itu perlu di ruqyah itu. Saya sudah meninggal, saya doakan aja orang tua. Saya selalu di kuburan keluarga ya Allah, Mautia inilah banyak salah ajaran sesat. Masa tak boleh, jangan mengganggu istri orang atau istri anak Main orang. Anang Tarwi Pak.
Ya, kecuali suku sama Manang Tarui. suku sama suku tu berarti selingkuh, ya. Nggak boleh selingkuh ya. Suku sama suku tu. Ya. Tak pernah kalah ya Pak, Manang Tarui. Itu. Berarti orang tua kita juga ada aliran sesatnya ya. Aliran sesat dari ajarannya. Oke. Jadi Pak Prizal ya, terima kasih. Pandangan etnosentris ini tadi. Ini yang saya katakan, ini tidak boleh Pak ya. Etnosentris, keyakinan bahwa nilai budaya ada sekadar lebih unggul dari orang lain. Kita yang terbaik. Sehingga ada arogansi, menganggap enteng tadi. Menganggap enteng akan menjadikan kita berkonflik, berkepanjangan. Kita Kaum lanjut. Yahudi, Pak. Kaum Yahudi Pak. Ya, ini kayak gitulah Pak. Yahudi itu Pak. Bahwa dia adalah bangsa yang oleh Tuhan, bangsa Rasul, banyak mayoritas masuk dari dia. Orang Islam ini ada kecemburuan ini panjang Pak Ipannya. Berhak dianiaya, dibunuh dan sebagainya. Itu akhirnya konflik nggak berkepanjangan. Dia pun nggak nyaman juga Pak. Kita nggak nyaman. Sebabnya Timur Tengah itu nggak pernah nyaman, salah satunya lah. Mungkin Yahudi berpandangan Islam ini adalah bangsa kelas 2. Ini terbukti ya, bahwa kita nggak boleh merasa kita yang paling hebat. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini ada berapa contoh. Ini ada Hostit ya. Ini Hostit ya. Hostit ini terkenal Bapak ya. Dia melakukan penelitian di 40 negara di perusahaan IBM dengan melibatkan hampir 120 karyawan ya. Maka dia seperti tadi ada dimensi kenapa budaya sebuah negara atau nasional itu berbeda. Dia 4 dimensi ya. 4 dimensi tadi sudah sebutkan individualism dan kolektivism. Bedakan karena dia IBM ini dalam 40 negara, tentu ada di barat, ada di timur, dan mungkin negara-negara yang maju, misalnya Jepang mewakili Asia, mungkin Korea dan sebagainya, dan Eropa, Jerman misalnya, Amerika dan sebagainya. Maka ada individualisme yang budaya memiliki kerangka sosial secara longgar, mencari kepentingan sendiri dan keluarga. Kolektivisme ya, budaya yang mengakar pada kerangka sosial yang ketat, mementingkan kepentingan bersama. Warga dekat ya. Jadi semuanya dekat itu, seperti kita ke arah kolektivisme ya. Kita bersama, kita tak berani tampil beda dan sebagainya. Tetapi perkembangan zaman ya, seperti sekarang ciri-ciri salah satu generasi milenial itu adalah individualisme. Mulai dia individu hidupnya dan sebagainya. Jarak kekuasaan, budaya menunjukkan power distance namanya bahasa Inggrisnya. Budaya menunjukkan seberapa jauh masyarakat dan mau menerima gagasan bahwa kekuasaan dalam lembaga organisasi diberikan secara merata. Kalau Asia, power distance-nya jauh, antara pimpinan dengan bawahan itu jauh, ada gap di situ. Tapi kalau Barat, sedikit. Tapi orang Minang, seperti Bapak tadi, Minang sudah demokrasi ya. Jadi kalau dia meneliti di Minang bahwa Timur ini punya gap antara pimpinan dengan bawahan di Sumatera Barat, itu saya akui, itu kelebihan kita. Kita sudah demokrasi. Saat 3 tunggu sejarangan, kemudian pemimpin itu didulukan selangkah, ditinggikan serantiang. Itu gapnya sedikit. Ya. Bahkan kalau kata yang negatifnya, kalau di duluan menyipak, di kemudian menandu, ya, itu negatifnya Bu ya. Orang Minang itu walaupun dia bawahan, dia akan menandu. Ya. Kemudian kalau pemimpin akan menyipak ke belakang. Itu yang negatifnya. Yang positifnya tadi didulukan serantiang, ditinggikan, didulukan selangkah. Berarti demokrasi ya. Ini kan Hostit hanya nasional bukan suku ya. Kualitas dan kuantitas. Jadi ada bangsa yang mendulukan kualitas ya. Kalau bangsa Timur seperti Cina kan terkenal barang Cina ya. Yang penting banyak, kualitasnya tidak. Tapi di Eropa atau Amerika orang kualitas. Itu sebabnya mobil. Nah, itu tadi mobil di Eropa itu sampai sekarang ya. Kenapa mobil Jepang maju ya? Bahkan di Amerika tuh Honda Accord itu termasuk pembelian tertinggi. Mobil Amerika kualitas Pak ya, keamanan ya. Itu sebabnya akhirnya karena keamanan dan kualitas tadi akhirnya memakan BBM ya, petrol atau minyak, bahan minyak yang tinggi karena berat tadi. Ya, dia kualitas. Itu banyak kalau kita tabrakan mobil di highway atau jalan tol, mobil buatan
Jerman, Amerika, kadang aman itu Pak. Kaget, kadang beruntun gitu. Saya lihat ada kecelakaan beruntun, aman. Nah, coba mobil kita itu. Kalau bahasa kampung saya, karupuk itu Pak. Bahkan ada kecelakaan di highway siapa, anak Ahmad Dhani ya. Bisa apa nama X-Max ya. Apa mobil itu sampai ke dia tabrak baru sopirnya tahu bahwa ada mobil belakangnya. Sampai ke tempat sopir, bayangin itu. Begitu rapuhnya mobil buatan Jepang ini. Karena bangsa Asia tidak kualitas diutama tapi kuantitas ya, dan harga murah. Itu juga nampak itu ya dalam cara kita berpakaian, cara kita mengkonsumsi produk. Oke, ini contohnya ya berapa negara. Ini Indonesia ada? Tidak ada ya. Jadi Australia saya contohkan kolektif individual dia kecil karena dia moderat ya. Yang satu lagi lupa ya. Ini sorry, jarak kekuasaan, penghindaran terhadap ketidakpastian. Di negara maju dia anak saya kan pulang Amerika, orang Amerika tuh berpikir logik gitu. Itu sebabnya asuransi laku di situ. Ada kepastian, ada supremasi hukum dan sebagainya. Negara kita atau negara seperti Meksiko, Brazil, kita high risk gitu ya. Kita coba asuransi dianggap hal yang mewah di sini. Ya, kalau asuransi pasti ada kepastian ya, kalau kecelakaan asuransi kan. Kita enggak ya, banyak spekulasi gitu. Itu kelemahan bukan negara kita tapi timur pada umumnya. Ada uncertainty tadi ya. Dan kita banyak bermain dengan kadang perasaan, feeling dan sebagainya. Tapi itu ada juga baik. Itu ada debatable memang, bisa diperdebatkan. Kadang feeling itu kadang juga perlu dalam mengarungi hidup ini. Oke, ini berapa contoh negara ya. Ya, seperti Jepang ya, kolektif karena negara ini negara timur ya. Tinggi, penghindaran tinggi ya. Coba Kanada, kemudian Meksiko tadi. Ya, rendah, ya, Singapura, Swedia dan rendah. Kualitas hidup, kuantitas ya. Negara barat banyak yang tinggi ya, kuantitas. Ya. Kayak Prancis, Amerika, ya lemah ya. Dia kualitas ya, bukan kuantitas. Oke. Kemudian ada cultural shock ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak keluar negeri nanti, saya juga mengalami kalau keluar negeri ada apa ya kebingungan kita, disorientation ya. Dan kita harus menyesuaikan diri berwaktu karena budaya yang berbeda. Misalnya makanan Bapak Ibu ya, makanan Bapak Ibu. Contohnya, Bapak kalau ke Amerika atau ke Eropa, kita di kampung ya Pak Rifan, budaya kita makan itu adalah, definisi makan apa kira-kira? Definisi makan apa saja yang masuk ke mulut dan membuat kita kenyang ya. Ya Pak Rifan. Jangan kereta api sama helikopter Pak. Kenapa itu? Nggak bisa dimakan. Ya. Tapi definisi kita makan nasi Pak. Saya sering di kampung, janganlah makan jang alun lah ya. Lapik tadi, onde-onde, pinukui lah banyak. Itu dianggap itu makan ringan gitu. Belum makan nasi ya Pak. Kalau orang Minang belum makan nasi. Itu. Belum Itu makan nasi. tentang itu. Nah, kalau Bapak ke makan nasi ke luar negeri nggak ada nasi Pak. Nasi mahal. Di Belanda tuh nasi goreng itu di tempat kita aja Melayu juga atau mau makan Indonesia. Nusantara Borobudur itu sampai 12 euro kali 17 berapa itu? Hampir 200.000 satu piring ya. Stres kita itu. Main kalkulator nggak jadi makan kita itu. Tapi KFC, roti ada yang 1 euro, 2 euro. Nah, itu yang tadi culture shock dari cultural shock. Makan dulu ya. Bahkan ada yang paman Mauti, saya itu fanatik kalau dia ada kenduri Jakarta, nggak bisa makan apa nih, nasi pulen ya. Ya. Nasi pulen. Bu, ada bukan keluarga kita Ibu aneh Bu ya. Kambang Iya, nasi pulen. Bergetah-getah. Itu saya justru enak, getah itu membuat sensasi Bu ya. Kayak karet di mulut kan. Ibu Rina. Orang ada mama kita terpaksa bawa beras Solo itu dari kampung. Dari Solo. Dia harus badarai makannya. Kalau nasi pulen yang lembek itu dia mutah itu. Mutah. Ada kalau Bapak ke Malaysia kan ada
Ya, Bang. ada kari ya, makan kari. Kalau nggak biasa itu akan aneh, mutah Bapak. Ada tom yum. Saya, di situ. Pak. Saya Hah? nggak biasa makan lontong. Makan lontong ya? Iya, pas pagi-pagi, pas pertama ke Minang tuh kan nyari sarapan pagi, aduh, yang ada lontong semua. Lontong. Ah ya Pak Rifan, dari mana sukunya ini? Aceh, Pak. Aceh. Tapi Aceh ada lontong nggak? Kalau saya lebaran ada tetangga saya Aceh, ada lontong ya, ada apa itu lontong dalam daun itu, daun. Itu Aceh Sama yang dengan udah kita. agak dekat ke Medan itu, Pak. Oh Lontong iya. Aceh, Iya. Pak. Tapi saya suka mie Aceh itu Bapak, mie Aceh. Nah, jadi kalau Bapak pergi ke luar negeri maka selera kita fleksibel itu. Fleksibel. Yang penting halal. Makanan tom yum enak, makan Cina enak ya. Mie-nya enak, yang penting banyak sayur, jangan dengan banyak minyak. Kita rebus lah, pastikan itu. Arab kebab tuh enak, Bu. Kebab enak. Apalagi kalau gratis ya, makanan enak tuh gratis. The most delicious food is free ya. Kalau gratis enak semuanya. Kalau bayar jangan ya. Waktu makan berkeringat kita karena saking enaknya. Waktu membayar mahal, keringat dingin kita. Keringat dingin gitu. Ya Bu ya. Jadi itu ya. Kue-kue juga enak ya. Kue-kue ya, cake atau apa. Karena itu kebiasaan kita ya. Karena itu tadi salah satunya adalah itu makanan. Ada yang lebih stres kita mungkin cara berpakaian ya juga. Berpakaian ya. Kalau Bapak keluar negeri misalnya ke Miami itu karena daerah turis. Kalau ibu-ibu ya di kampung astagfirullah aja. Akan apa ya? Pak, alhamdulillah, Pak. Anda. Saya pakai kacamata aja Bu, kacamata hitam. Saya seperti nak satu, saya santai aja kan. Kalau kita pakai karena aneh kalau di kampung kita sudah kita siram, kita sandal udah melayang di kepalanya gitu. Karena kebiasaan tadi. Nah, akhirnya kita itu kalau di Belanda lebih ekstrim lagi Bapak Ibu. LGBT banyak situ, LGBT. Di tempat-tempat umum mereka pacaran, aduh. Kalau di kampung kita di Bukit Tinggi udah kita siram gitu. Kita udah lempar dengan sepatu atau sandal ya, tanggelek ya. Tapi bagi di sana kita nggak boleh. Akhirnya kita terima ya hal yang ekstrim tadi. Jadi di cuaca apalagi Bu? Cuaca di Bukit Tinggi berapa ya? 20 paling 23 ada dingin ini. Kalau luar negeri salju kadang di bawah 0 minus ya. Ya. Jadi itu kaget ya Pak. Gini Pak, satu pertanyaan. Saya dulu ke Paris ya, bukan ini contoh bukan promosi diri ya. Derajatnya 18. Tapi saya menggigil di Eiffel Tower itu, di Menara Eiffel. Tapi orang-orang bule panas berjemur dia pakai t-shirt aja celana pendek. Apa kira Bapak Ibu? Kita udah kedinginan itu 18 derajat. Saya menggigil itu. Nah, tapi bagi orang bule itu panas. Mereka udah biasa di warna gitu. Atau musim salju mungkin. Betul Bu. Wine apa? Wine. Winter. Ya. Minum. Ya, karena kita dari Padang 30 derajat, kita pergi ke 18 itu dingin. Dia dari minus 10 tahu ke 18 itu panas kan. Nah, itu saya masuk akal. Kenapa pakai t-shirt ya? Kita udah kedinginan. Ya karena tadi kebiasaan tadi. Oke Bapak Ibu kita istirahat ya Bu untuk sholat ya. Boleh ya? Ya Pak. Kita sampai 3.45 ya. Kita sholat agak kusuk lah. Boleh Bu Rina, Ketua, Pak Rifan? Baik Pak. Sampai 3.45 ya, kita lanjutkan nanti. Boleh kita silentkan dulu?
Ya, Bapak Ibu, silakan bergabung kembali. Ya, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya, oke. Masih bisa lihat PowerPoint saya Bapak Ibu? Masih, Pak. Ya, jadi kita lanjutkan tantangan ya, cultural shock ya, perbedaan yang menyolok tadi sehingga kita diminta untuk menyesuaikan diri, perlu waktu gitu. Tantangan dalam organisasi lingkungan kerja yang berubah ya. Ini salah satunya. Kalau Bapak nanti bekerja di suatu perusahaan multinasional atau jadi pegawai seperti Bapak dari ketua tadi, mungkin ditempatkan di Padang, mungkin 5 tahun lagi tempat lain dan sebagainya. Gerakan ke anekaragaman ya, tindakan anti diskriminatif tadi, ya gitu, kekerasan, pelecehan seksual, perlindungan terhadap orang cacat, kaum minoritas, disable dan sebagainya, termasuk anak dan perempuan gitu. Ya. Misalnya di sini Bu, pelecehan seksual ini juga masing-masing negara beda ini. Kalau pada level negara maju, definisinya beda dengan mungkin negara yang berkembang. Ini verbal juga ya. Kalau kita mungkin pelecehan itu mungkin sifatnya sudah touching ya, sudah bersifat fisik gitu. Di luar negeri bisa jadi dari verbal aja, mungkin dari gestur atau bahasa-bahasa simbol udah dianggap pelecehan misalnya. Kemudian program tindakan pembelaan afirmatif, program yang dibuat oleh organisasi untuk melindungi kelompok yang dilindungi, minoritas atau yang dimarginalkan. Ya. Mengelola keberagaman beberapa contoh penerapkan kerja fleksibel ya. Misalnya agama kita berbeda, misalnya hari Jumat. Ya. Kalau di Malaysia itu negeri Islam ya kayak Kedah, Sabtu Minggu kerja, hari Jumat libur gitu. Dia liburnya Jumat dengan Sabtu, Minggu kerja, termasuk tahun baru ya, New Year atau Christmas, tanggal 25 Desember itu, dia mereka kerja itu. Itu perbedaan tadi ya. Tunjangan perawatan anak dan orang tua lanjut itu. Pelatihan terhadap keanekaragaman ini menjawab tadi ya, menjawab tadi perbedaan bagaimana how to deal with different people gitu. Untuk training untuk menghargai keperbedaan tadi. Ya kita ada narasumber si Marie, ini Marie ya, Tek Marie, yang dari Eropa Timur itu. Berbeda dia melihat kita, ya. Untuk meningkatkan kesadaran tentang keanekaragaman dan menghindari stereotip yang keliru tadi. Nah, ya. Untuk menghindari konflik, misalnya konflik antar multi etnik, ya, ras, suku, bangsa, agama, keyakinan, gender termasuk kelainan seksual dan sebagainya. Ya, misal tadi LGBT bagi kita adalah hal kita pernah diskusi mungkin ya. Bagi kita LGBT itu menurut saya memang salah. Tapi kalau Bapak pernah keluar negeri melihat itu, karena luar negeri karena bebas, maka bibit tadi akan berkembang. Ya. Nah, saya pernah baca artikel bahwa di diri kita ini ada pakat LGBT, baik perempuan maupun laki-laki. Katakan persentase aja beda, misal 10%. Itu sebabnya Islam di sini sangat benar ya, keras ya. Bahwa LGBT itu dilarang ya, dilaknat. Nah, tidak berkembang 10%. Nah, tetapi ada toleransi kita kalau debatable namanya, pernah saya sampaikan, kalau ada orang cacat kromosom, adakah itu perlu dikaji lebih detail. Orang genetiknya adalah lelaki tapi punya kromosom sifat perempuan. Atau yang salah didik, mungkin pernah saya diskusikan. Orang tua juga salah karena perempuan, keluarganya semua, kemudian laki-laki disuruh bergaul dengan kakak-kakaknya. Itu ada toleransi kita. Tapi kalau karena faktor ekonomi, pagi dia tono, malam tinggi, nah kita bakar gitu, kita usir ya. Nah, itu tadi. Jadi ada toleransi di situ Bapak Ibu.
Oke, saya rasa untuk ini keberagaman budaya sudah siap ya. Ada pertanyaan sebelum masuk kita kepada satu bab ya, perbedaan individu. Saya berikan waktu 5 menit. Silakan Bapak Ibu mau share. Terutama ibu-ibu ya. Bu apa nih? Saslizawati. Ada yang mau disampaikan atau Bapak? Ibu Sas ya? Bu Sas? Liza, Pak. Oh, Liza, ya. Bu Liza, ya. Saslizawati. Bu Ya, Pak. Liza, mau disampaikan? Apa mau disampaikan? Apa ya? Tentang perbedaan tadi. Perbedaan budaya, ya. Saling Iya, memahami. Ya. Kayaknya nggak ada deh, Pak. Oke. Cukup kayaknya. Kita di gambar saya ada Pak Makasih. Gus Rial. Pak Gus Rial. Halo Pak Gusri. Ya Pak. Ada yang mau dibagi Pak? Ada pengalaman Bapak? Nah, mungkin ada kawan, rekan kerja yang berbeda latar belakang budaya terutama. Bagaimana Bapak deal dengan bisa berbeda etnis misalnya dari suku lain, beda agama? Ya, sepertinya ada Pak. Iya. Kebetulan Pak. Kita dulu ada berteman sama orang Ambon Pak. Bapak orang Padang ya? Ya Pak. Bapak orang Padang, apa perbedaan kita dengan Ambon Pak? Ya, memang lebih bagus budaya ataupun tingkat kesopanan orang Padang Pak. Oke. Dibanding mereka, mungkin karena kebiasaan mereka juga, mohon maaf ya Pak ya, di bawah kita gitu loh. Iya. Jadi memang terasa Pak perbedaannya Pak. Oke. Apalagi itu kalau kita lagi ngumpul, kita kan ada tata keramanya Pak bagi orang Padang. Iya. Kalau mereka enggak Pak, langsung itu aja Pak. Tapi mungkin karena kebiasaan mereka seperti itu, kita juga maklum aja Pak, gitu Pak. Maklum ya. Ya. Mungkin itu Pak, sedikit Pak. Tapi mungkin Bapak tanya, mungkin dia tanggapannya orang Ambon terhadap orang Padang, dia kurang basa-basi, kurang sopan. Mungkin tanggapannya Bapak orang Padang banyak basa-basi, tidak to the point, kurang macho mungkin. Ada nggak Bapak? Ya. Nggak juga kayak gitu Pak. Karena mereka, teman saya itu memang manut-manut aja Pak. Maksudnya gini, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dalam pertemanan itu, mereka ikuti kita aja gitu. Jadi mereka memang kalau saya lihat mereka memang paham juga sih bahwa yang kesopanan itu memang kayak gini. Ya. Itu Pak. Ya. Tetapi Bapak tahu kenapa dia pendidikan sama kita sama dia? Sama Bapak sama Pak. Sama-sama ya. Pak. Kalau jenjang pendidikan itu sama. Iya. Yang lainnya juga sama Pak. Maksudnya kalau untuk tingkat apa ya, ilmu pengetahuan dia juga udah sarjana. Terus kalau untuk kerja udah mapan juga Pak. Ya, nggak salah Bapak di kepolisian ya, kalau nggak salah. Bukan Pak, saya di perizinan Pak, Bukit Tinggi. Oke. Ya. Nah, jadi itu, tetapi saling menerima, Bapak bisa menerima dia to the point, ada kesan rude ya, agak kasar ya. Ya bisa Pak, kita memahami itu juga perbedaan yang nantinya ujung-ujungnya juga kebersamaan Pak. Ya. Dan memang ya sih Pak, kita menjadi teman akrab malahan Pak. Ya. Nah, tapi kalau kita ke sana ke Ambon, tentu dia katakan bahwa kami kasar, kami to the point, tapi hati kami baik. Kami sportif. Ya sebenarnya kayak gitu Pak. Nah, jadi dia lihat negatif kita orang Padang lemah lembut, basa-basi, tapi di belakang lain. Nah, itu bisa jadi dari konsep dia Pak ya. Akhirnya apa penyelesaiannya? Tetap yang good heart itu perlu dipertahankan, baik hati itu penting. Jadi ada sifat universal lagi Pak ya, diangkat ke atas. Perbedaan ada, tetapi tetap universal. Misalnya orang baik, ada orang baik basa-basi tapi nggak baik, nampak Pak ya. Walaupun orang itu tegas, kalau baik kita tahu itu. Jadi baik hati atau jujur ya, jujur, integritas, menolong dan sebagainya.
diangkat ke ada universal tadi. Sifat-sifat yang baik sebagai manusia itu. Caranya ada yang tegas, ada basa-basi dan sebagainya. Itu mungkin solusinya. Ya, ada Pak. Ibu Liza. Ya, saya. Ya ada, Pak, ya? karena aku diam nih ya Pak. Iya, ya. Saya kena hujan Ibu, agak keras hujan di tempat saya di Padang, hujan lebat. Tapi nggak apa-apa. Oh ya. Saya agak tinggi nada saya ini pengaruh lingkungan ya. Saya nada tinggi ngomong ini karena hujan tadi. Itu sebabnya orang pantai itu ngomongnya keras. Ya, karena saya baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan menjelaskan. Mungkin karena hujan mungkin nggak terdengar. Gitu. Ya, silakan Bu Liza. Ya, ya Pak. Baru ingat untuk perbedaan universal. Saya punya teman orang luar yang laki-laki. Jadi kalau saya perhatikan itu memang ada beberapa perbedaan. Ada beberapa perbedaan antara pria Indonesia dengan luar. Misalnya seperti yang saya lihat ya Pak ya, kalau di Indonesia pria-prianya lebih tertutup atau tidak suka memperlihatkan perasaannya secara langsung. Nah, kalau pria-pria luar, saya pikir lebih bisa mengekspresikan perasaannya kepada lawan jenis. Nah, saya terima bahwa perbedaan itu pasti ada. Bisa terjadi perbedaan itu karena mungkin seperti yang dibilang sama kawan-kawan tadi berdasarkan geografis, adat istiadat, agama, dan beberapa hal. Tapi saya rasa untuk sesuatu yang baik, saya pikir di sini perlu ada kemauan. Selain kita punya perbedaan geografis, seharusnya kita juga punya ada will di situ untuk mungkin melihat atau menerima sisi baik dari orang lain yang bisa kita contoh. Secara naluri itu wanita kan sebenarnya ingin diperhatikan, ingin lebih dipahami gitu. Sementara pria-pria laki-laki kita di Indonesia itu susah untuk mengekspresikan perasaannya terhadap wanita gitu. Jadi kenapa sih pria ini yang di Indonesia ini tidak mencoba untuk lebih memahami lagi tentang pasangannya begitu Pak. Di situ kan harus ada will gitu, ada keinginan gitu untuk membuat mungkin pasangannya merasa nyaman. Bisa saja mereka kan mencoba sedikit seperti pria luar gitu Pak, yang mungkin bisa lebih mengekspresikan perasaannya. Seperti itu Pak. Jadi saya pikir meskipun ada perbedaan, kita harus tetap ada punya keinginan seharusnya gitu. Ya Bu Liza, ini berbagi pengalaman juga himbauan ya, himbauan kepada kaum pria ya, terutama ya Pak, suami betul. Ya. Tapi Bu Liza, budaya Barat ya, anak saya kan di Amerika setahun dulu, dia ingin kawin dengan bule, tapi dengan persyaratan mualafkan dulu. Itu pada saya. Kalau tidak mualaf, tidak agama Islam, saya akan tolak. Ya. Ternyata di Amerika tuh yang kalau pasangan kalau dibawa ke kita mungkin nggak bisa ya. Di kawin bule itu kita kan ada kemandirian. Misal di Islam kita menafkahi istri, memberi belanja ya. Di bule di Amerika enggak. Saweran dia Bu, kayak saweran gitu. Jadi laki-laki ya, Pak, perempuan kerja nanti saweran. Siapa yang bayar listrik, siapa semuanya digabung. Kalau kita kan penuh. Secara Islam penuh ya. Bahwa belanja istri dari kita dan itu wajib ya. Kalau istri bukan jadi Bu Rina, income Bu Rina tidak boleh hak bagi suami, tidak boleh itu. Tidak boleh itu ya. Jadi suami minta duit ke istri nggak boleh. Apakah haram hukumnya, saya hati-hati juga. Tapi kalau Bu Rina ikhlas memberikannya,
bentuk hibah atau apa ya? Sedekah namanya Pak. Sedekah. Kami laki-laki bukan duafa. Saya nggak mau juga perempuan bersedekah ke kita. Itu udah ada kajiannya waktu itu saya dengar Pak. Gitu. Boleh. Jadi laki-laki, bagi kita jalan tengah, kita pandai-pandai dengan istri. Kalau ada income, kita puji dia kan. Aduh mama, tambah manis. Nanti keluar duitnya ya. Walaupun Memang tidak cara, ada tipnya. Tidak ada kewajiban perempuan di rumah tangga. Jadi tadi win-win solution tadi. Tapi di Amerika itu saweran ya Bu. Biaya rumah tangga dia saweran. Dia sama-sama. Itu saya kaget itu. Jadi keuangannya individu. Ya, individu itu. Tidak boleh saling mengganggu. Ada kesetaraan gender. Kalau tidak kita tidak gitu. Jadi perbedaan itu kan ajaran agama kita Pak yang seperti itu. Ya. Ajaran Islam kan seperti itu Pak. Ya, saya paham itu Bu. Ibu menghimbau kami hari ini banyak himbauan untuk para suami ya. Tapi kalau kita ikhlas kan, nah juga ada pemahaman ke perempuan Pak, ke istri kalau yang bekerja gitu. Ya, tapi ibu-ibu ikhlas juga ya karena biaya hidup besar sekarang kan. Insya Allah. Anak karena ibu-ibu income-nya lebih tinggi daripada bapak-bapak. Ikhlaskan ya Bu, jangan kami mempertanggung jawabnya berat di akhirat nanti ya. Ikhlaskan saja. Amalannya tuh Pak. Harus ikhlas Pak. Ya, amalannya besar kan kalau dijadikan sedekah bertambah lagi. Oh, itu nggak enak sedekah. Itu pada keluarga terdekat ya Unirinnya ya. Kami bukan dua boleh seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut diskusi yang menarik ya. Ya. Ini ada ganggu sedikit hujan ya. Saya coba buat yang terbaik. Sudah bisa dibaca dulu. Oke, sudah bisa dibaca Bapak Ibu? Sudah ya? Jadi ini introduction dengan budaya sudah selesai. Kita coba selesaikan sekarang understanding individual differences ya. Pemahaman terhadap perbedaan individu. Salah satu tadi budaya tadi faktor dominan membuat kita berbeda dengan masing-masing individu. Ya, ini saya persingkat Ibu ya karena lebih waktu ya, kita lebih kurang pada waktu setengah jam. Jadi source ya, sumber dari perbedaan personality ya, perbedaan kepribadian ya. Jadi ada di sini kepribadian kita satu disebabkan heredity ya, faktor genetik. Nah, ini ada benarnya Bu, karena saya pemerhati perilaku ya, tanpa sengaja kita dalam kehidupan sehari-hari ketemu sahabat dari ayah kita, saya sering mengalami itu. Maka komen dari kawan ayah kita sudah meninggal atau ibu kita, apa komennya bahasa Padangnya? De takana den jo ayah angin. Kenapa Pak? Mirip bana, gerak-gerik ang sama bana. Ya, itu yang saya dapat sering itu. Bahwa saya mirip dengan ayah gerak-gerik. Kemudian tanpa sengaja saya sering konflik dengan istri Bapak Ibu bahwa misal ada gurunya kita ambil rapor ketemu guru atau guru kurikulum, anak saya bicara itu, mirip mamanya mana, mengecek Seli kok mirip mamanya mana, tapi saya komplain kok yang baik-baik dari ibu ya, yang ada suatu teori Bu, saya sampai sekarang belum bisa menerima bahwa kecerdasan seorang anak berasal dari ibu. Siapa yang punya pengetahuan seperti ini? Bahwa dominan pengaruh ibu kecerdasan seorang anak. Ini sedikit kita, kalau menurut saya 50-50. Pernah dengar Pak? 50-50. Saya curhat Bu, selalu kalau anak saya cerdas, ada prestasi, itu dari mamanya. Apanya nak ada kontribusi ya. Saya tidak bisa terima ya. Pokoknya kalau yang bagus-bagus dari maknya Pak. Ya. Biasanya. Apa sketek saya, apa alis mata apa sketek saya. Itu saya nggak bisa terima itu. Ini kan kerjasama ya. Kerjasama chemistry. Ya Bapak silakan Bapak. Apakah seorang anak kecerdasannya, sifatnya, bentuknya dominan dari seorang ibu? Harus pakai data fakta ini Pak.
heredity ya. Heredity itu genetik keturunan. Harus lakukan riset dulu nih Pak. Ya. Siapa dulu Pak Afrizal? Siapa ini menarik ya supaya saya belum belum dapat artikel itu. 75% kecerdasan anak, kecerdasan ibu ya, berasal dari ibu. Memang pernah sering juga dengar itu Pak. Jadi kalau ada perempuan yang enggak dapat jodoh nanti Pak, rusak gitu. Ya, kalau bodoh-bodoh jangan dikawini Pak ya, nanti anak kita bodoh semua. Ya. Siapa yang bisa, Bapak, betul Pak Frizal ya, setuju Pak? Ya setuju Pak. Siapa yang nggak setuju? Kalau menurut saya 50-50 Pak. Saya setuju Pak. Setuju kalau ibu-ibu, saya yakin setuju. Ya. Sebenarnya memang 50-50 Pak. Tapi kecenderungan untuk menurunkan ke anak itu lebih besar oleh si ibu. Gitu. Jadi alasannya? Karena apa? Ya karena pertama karena si ibu yang mengandung. Karena proses transfer genetiknya itu lebih dominan ke si ibu. Meskipun si bapaknya pinter nih Pak. Tapi untuk menurunkan ke si anaknya, itu peluang si ibu lebih besar. Makanya katanya dominan si ibu. Padahal sebenarnya betul, saya sepakat dengan Bapak bahwa 50-50. Karena proses pembuahan itu kan kerjasama Pak. Iya. Nah, ya, makanya itu kami tahu Bu ya. Ya, makanya sahamnya si Bapak 50, sahamnya si Ibu 50. Nah, tapi untuk mentransferkan kepintaran si Bapak itu nggak sebesar peluang si Ibu gitu. Oke. Kalau itu dibuat di luar analogi negeri memang udah ada penelitiannya kayak gitu, Pak. Iya, iya. Izin, Pak. Kalau analogi padi Bu ya. Bibit padi yang terbaik katakan Solo ya, di Batu Banyak itu. Kalau bibit padi tadi dibawa ke Padang, tidak seenak, sebagus ya. Yang Super betul. tadi. Saya pernah bawa ke Solo Selatan. Ya, beda nagari aja beda itu. langsung tuh Bu. Nah, jadi bibit penting ya. Lelaki bibit ya. Iya. Katakan ibu tuh tanahnya, sawahnya ya. Jadi sama punya andil cuma. Tapi mungkin, bibit Kota Padang, bibit padi Kota Padang dibawa ke Batu Banyak tadi tidak sebagus padi yang original tadi, bibit yang unggul tadi. Iya. Nah, jadi kedua-duanya ya, analogi saya. Ya. Saya sepakat bahwa sama-sama. Silakan ya. Yang lain boleh ini menarik ini. Ya, Pak Andri Nugroho silakan. Yang lain jangan hanya Pak, dominasi dari kawan-kawan. Saya bahkan tidak setuju kedua-duanya, Pak. Ya, oke, menarik. Apa alasan Bapak? Karena gini, Pak. Ya, silakan. Kita belajar dari sejarah itu, Pak. Sejarah itu kan memberi pelajaran ya. Kalau kita bilang dari ibu ataupun dari ayah gitu ya. Kita belajar dari Nabi Adam yang tak punya ayah dan ibu. Gitu. Kemudian jikalau kita itu yang kedua-duanya kan 50-50 ya. Jikalau kita bilang dari ayah gitu ya, Nabi Isa nggak punya ayah gitu kan. Jadi itu kan tanda-tanda yang kita harus pelajari gitu. Dan menurut saya itu yang paling pasti itu faktor lingkungan, Pak. Karena ada anak yang dia udah orang tuanya miskin, maaf cakap bodoh gitu kan, tapi anaknya berprestasi gitu. Ada anak orang tua yang berpendidikan dan kaya tapi anaknya gagal gitu. Menurut saya itu saya lebih memandang dari konteks organisasi dari konteks lingkungan, Pak. Ya, lingkungan dan pendidikannya gitu, Pak. Jadi misalnya kalau kata saya ingat ini kata-kata Dahlan Iskan, mungkin saya pernah bilang itu tidak ada yang tidak bisa gitu Pak. Walaupun gennya bagus, kalau ibaratnya kalau pupuknya bagus gitu, cuman bibitnya bagus, kita tanam di tempat yang gersang, nggak akan tumbuh, Pak. Gitu, Pak. Faktor lingkungan menurut saya, Pak. Gitu. Oke, berarti Pak paham lingkungan ya. Ada alirannya nanti. Oke, siapa yang mau? Pak Andri boleh? Ya, Pak. Pak Andri Nugroho dulu. Pak, boleh lanjut Pak, saya baru gabung Pak, belum connect Pak. Oke. Siapa lagi? Mungkin nih Pak ya. Yosi, Pak. Pak Dani sudah tadi. Ada yang belum lagi ya? Pak. Bu Yosi, Pak. Yosi. Yosi lagi. Yang belum lagi beri kesempatan kepada Yosi. Habis itu Pak Yaya boleh ya? Pak Yaya Ramadan. Sudah ada gerik-gerik megang mic itu. Ya Bu Yosi, itu habis itu Pak Yaya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yuli Hasri.
Kalau saya mungkin lebih setuju dengan pendapat Pak Yuliasri pertama tadi, bahwa mungkin 50-50 pertama. Saya juga setuju dengan pendapat Bu Dina, karena mungkin gennya menurun dari sang ibu, karena ibu yang mengandung anak. Cuman kalau kita lihat dalam keseharian, dalam kehidupan kita, bahwa rata-rata anak ini lebih dekat memang sama ibunya. Sehari-hari memang mungkin sang bapak mencari nafkah di luar untuk mengurus keperluan anak, anak curhatnya sama ibu, kemudian mungkin misal contohnya, bagi anak perempuan, dia belajar masak dari ibunya. Bagi anak perempuan, misalnya dia belajar menjahit dari ibunya, umpama ya Pak ya. Itu kan suatu keterampilan, keahlian yang diturunkan dari ibu. Otomatis kalau pendapat saya, apa isi pemikiran ibu? Kalau misalnya ibunya memang pintar, hasil pemikirannya akan pasti menurun ke anaknya. Karena ibunya pasti, karena kesehariannya dengan sang ibu, jadi dia pasti menurunkan keahlian-keahliannya kepada sang anak. Begitu juga dengan kepada anak laki-laki umpamanya Pak. Laki-laki kamu harus seperti ini. Karena sang ibu tadi misal pintar ya Pak ya. Kamu sebagai laki-laki tanggung jawabnya seperti ini. Otomatis sang anak akan berusaha untuk pola pikirnya akan berusaha sama seperti ibunya. Jadi otomatis kepintaran ibunya pindah kepada sang anak. Jadi kalau menurut saya memang selain anak dikandung oleh sang ibu, dan keseharian anak juga pola asuhnya diasuh pasti lebih dekatnya dengan sang ibu. Makanya kalau bilang 50% saya juga setuju Pak. Jadi itu saja Pak Yuliasri. Ya. Terima kasih Pak Bu Yosi. Gini, saya tambahkan dikit. Ini alam ini kita alam tak kambang jadi guru ya Bu ya. Iya. Di 50-50 itu saya akur gitu. Misal gini, saya suka dengan Animal Planet itu ya. Ada kehidupan alam yang dikatakan di alam bebas itu di Afrika. Ada singa ya. Singa bertarung. Bapak tahu kan ada daerah jajahan singa atau pejantan itu. Nanti dia berkelahi. Kalau yang menang, maka yang kalah tadi akan menyingkir meninggalkan daerah itu. Yang jantan tadi dominan, boleh mengawini banyak orang itu. Banyak bertina ya. Jadi alfa, Pak. Jadi alfa namanya itu Pak. Tapi saya pikir apa rahasia Tuhan di balik ini? Berarti yang jantan tadi yang berani, yang menang berkelahi itu akan mengawini yang betina yang banyak supaya anaknya unggul Bu. Dia bisa bertahan di kehidupan alam itu. Dia akan berkelahi dengan binatang lain, dia akan lebih ototnya, keberaniannya mental. Ya Bu ya, di alam seperti itu. Berarti ada bibit dari Bapak. Nah, itu salah satunya. Itu rahasia Tuhan ya. Yang kalah-kalah tadi akan menyingkir itu. Di video kan secara jelas, dia lari, tidak boleh mengawini betina yang sekitar daerah itu. Dia akan mencari daerah lain, daerah baru. Karena daerah ini daerah buas gitu. Nah, itu saya analoginya, 50-50. Oke, bagi saya Bu, ini pengalaman 50-50 karena ibu banyak memberikan kenyamanan, kedua-dua nyaman. Ibu kan lebih nyaman, lebih merawat, menjaga. Tapi karakter banyak bapak ya. Kedua-duanya penting. Kalau terlalu nyaman, anak ini manja misalnya. Terlalu bapak tegas ya, karena laki-laki macho. Akan tegang anak itu, tapi berwatak. Maka chemistry ini cocok. Anak nyaman dan berwatak itu. Watak ini confident ya, tegas dan sebagainya. Dikombinasi kedua-dua. Saya lihat itu sebabnya kalau ibu tunggal ya, single parent itu boleh dia anaknya hidup, tapi ada kekurangan. Ya, ada kekurangan. Saya banyak mengamati single parent ya, menghidupi anak. Anaknya oke, tidak ada kelainan, tapi tidak unggul. Karena tidak ada watak dari ibu, dari bapak. Tapi kalau lengkap itu bapak ibu gitu. Itu sebabnya. Pak, ya. Maaf Pak. Saya mau izin Pak keluar bentar Pak. Oke, silakan. Oke, siapa lagi ini menarik ya? Ya, menarik. Satu lagi siapa? Jadi Pak Yaya lagi. Yaya boleh, Yaya Ramadan. Saya tunjuk tadi Pak. Yaya, silakan adik Yaya. Ya Pak. Yaya. Saya sebenarnya sependapat dengan Bapak Rifan. Nah gini Pak. Videonya kan, dua. Menurut saya itu berdasarkan lingkungan. Iya. Lingkungan, kenapa saya bilang karena lingkungan? Gini,
orang tua itu kan harus fokus pada bimbingan pada anaknya. Kalau orang tua kurang fokus, apapun perilaku anaknya itu akan jadi bermasalah. Seperti Ya. Apabila orang tua itu kalau semiskin apapun orang tua, kalau dia kurang fokus kepada anaknya, maka anaknya tuh nggak akan pernah fokus untuk bergaul atau belajar. Sedangkan orang yang kaya, orang yang cukup dengan materi, kalau dia nggak fokus pada anaknya, otomatis anaknya juga nggak akan berhasil, Pak. Oke. Itu menurut saya. Oke. Satu lagi lah, siapa lagi? Saya beri kesempatan. Ya, Pak Ibrahim, Pak. Boleh, Pak. Ibrahim, Pak Ibrahim, silakan, Pak. Ya, menarik ini, silakan. Dari apa yang saya baca dikit-dikit, Pak, secara genetik memang perempuan ketika terjadi pembuahan itu memberikan 2 kromosom kepada anaknya gitu. Beda dengan laki-laki. Sementara yang saya baca kromosom itu dari googling saya pada hari ini, kromosom itu sel yang membentuk unsur tubuh ini biar sempurna. Jadi secara genetik memang kalau dari apa yang saya baca itu ada 2 kromosom perempuan yang turun ke anak dan 1 dari laki-laki. Itu secara genetiknya. Kemudian lanjutan setelah itu seperti yang disampaikan ibu kita yang sebelumnya saya tadi nggak lihat namanya, bahwa memang setelah itu interaksi antara anak dengan perempuan ini cukup tinggi. Jadi koleksi dan kosakata anak juga terbentuk dari komunikasi antara anak dengan ibu, karena mereka lebih secara alamiahnya ya Pak ya, terlepas dari aktivitas kesibukan wanita sekarang, itu lebih banyak dibangun dan dibentuk oleh komunikasi antara ibu dengan anak. Di samping tadi adalah secara genetik, kemudian secara alamiahnya seperti itu kurang lebih. Saya juga nggak bisa mengatakan wanita kecerdasan anak itu lebih banyak ditentukan oleh wanita, tapi secara alamiahnya ketika mulai dari pembuahan sampai anak ini tumbuh, interaksi itu lebih banyak dengan ibunya gitu. Terima kasih Pak. Menarik, ada masukan ya. Terakhir ada dari ibu-ibu supaya menyeimbangkan. Mungkin Ibu Metra, siapa yang dari dokter di sini? Ada perawat? Bu Metra? Iya Pak. Ada pemikiran bahwa Ibu setuju bahwa kecerdasan anak 75% dari ibu? Ibu setuju atau tidak? Kalau menurut saya setuju Pak. Halo? Iya. Halo? Iya, halo. Saya setuju. Ya, seperti yang dikatakan Bapak Ibrahim tadi, kalau menurut genetiknya perempuan itu kan membawa 2 kromosom X, sedangkan laki-laki itu 1 gitu Pak. Jadi jika ada perempuan yang cerdas itu akan lebih menurunkan kecerdasannya ke anaknya gitu. Di luar faktor-faktor lain seperti faktor lingkungan dan lain-lain tadi. Jadi andil seorang perempuan yang cerdas itu akan menurunkan kecerdasan kepada anaknya gitu, karena menurut genetik tadi gitu. Makanya saya setuju gitu Pak. Oke. Di luar faktor-faktor yang dibicarakan teman-teman yang tadi gitu. Kalau fisik Bu, fisik misalnya. Kalau fisik, kalau dominan 70% ibu, hati-hati juga. Kalau ibunya kurang beruntung ya, akan rusak keturunan kalau kita fisik, nanti. Dominan ibu ya? Bapak. Iya. Kalau fisik mungkin 50-50 ya Pak? Kenapa di fisik? Karena ibu-ibu mau menang sendiri. Kalau EQ, kan EQ itu lebih menentukan fisik. Banyak orang gagah tapi blow on, tapi ada orang biasa fisik tapi cerdas. Ibu nih ego menang sendiri gitu. Itu kan alam, ini paket ya, EQ kan satu paket. Itulah ibu-ibu paket. Maunya menang Pak, nggak mau kalah. Sampai sekarang saya dengan istri itu yang ibu-ibu Pak. Nggak bisa akur gitu. Faktor kromosom juga jalan nanti Pak. Ya.
Jadi kalau fisik anak-anak nampaknya sama 50-50 juga. Jarang itu kalau anaknya cantik ya cute ya. Kalau saya cute itu ibunya cute, bapaknya cute. Ada yang banyak itu yang musibah ya. Istrinya cantik, bapaknya jelek gitu. Saya heran ini dukun bertindak atau nggak sadar ibu ini dulu. Anaknya juga jelek itu. Anaknya juga jelek itu. Saya banyak bukti itu Bu ya. Atau akhirnya sesama cantik, anaknya cantik. Kayak anak artis kan cara fisik ya. Nah, jadi saya yakin bahwa fisik EQ itu satu paket gitu. Paket itu satu paket ya. Akhirnya kita mix ya. Nah, jadi kita membedakan itu. Tapi masih debatable ya. Tapi saya punya keyakinan bahwa apa seseorang itu kenapa berbeda atau tadi banyak faktor. Heredity satu dominan ini. Faktor genetik. Bapak kuria, anak rintia. Nggak pernah ibu dikatakan. Atau orang tua itu ya. Bapak kuria, anak rintia. Ibu rintia, bapak anak rintia. Ya. Itu ada bahasa Minang ya, bahwa kita ada turunan dari bapak misalnya. Itu di Islam ini lebih debatable. Kenapa bin ya? Ini Pak Ibrahim, Pak Ibrahim terjebak ini. Pak Ibrahim, kenapa bin Pak Ibrahim? Ya, Pak. Kenapa bin? Kenapa nak binti? Bin, maksudnya ibu ya, bin sorry dari bapak. Binti. Iya Pak. Binti itu ibu, anak perempuan. Mazhabnya dari laki-laki Pak kalau di Islam. Ini salah satu lagi kan, dia harus komprehensif Pak ya. Jadi kita ambil kesimpulannya kita 50-50. Saya nggak bisa terima 50-50, Pak. Anak cerdas ibu mengklaim dari saya tuh akibat saya kan. Akhirnya banyak tuntutan ya anak cerdas lebih perhatian kepada ibu gitu. Walau kalau menderitanya saya setuju ya mengandung, melahirkan, menyusui dan sebagainya. Tapi kalau kecerdasan kita masih debatable ya, masih didebat. Oke. Betul, dari faktor genetik ya, apalagi kita tumbuh dengan keluarga. Kemudian faktor environment, culture ya tadi. Ya culture dengan budaya tadi kita Minang, termasuk culture-nya food ya. You are what you eat, you are what you think. Nah, banyak you are what you wear. Pakaian misalnya juga mempengaruhi pribadi kita. Orang misal pakai colorful, berarti orangnya extrovert, ada yang kalem dan ada yang kalau budaya apa dan sebagainya. Family ya, baik core family ini masuk ini core family ya, kakak adik dan sebagainya. Group membership ya, ada ini katakan lingkungan sekolah ya, sekolah lebih luas dari family dan life experience, pengalaman hidup. Bapak Ibu apa yang bisa ditambahkan lagi ini? Kalau Bapak ini kan pakar, katakan Robinson, Griffin ya, apa yang bisa ditambahkan lagi Bu? Faktor environment ini di luar faktor turunan. Apa kira-kira ya? Religi, Pak. Religi, ya betul. Karena kalau dalam ilmu konteks Amerika, religi di bawah agama. Dalam arti luas, religi itu bawah agama. Kalau dalam arti sempit adalah pakaian, food, tari-tarian dan sebagainya. Betul Pak ya, agama kita apakan paling tinggi ya. Nah, kalau fisik ada apa ya? Fisik mempengaruhi pribadi, ada mitos-mitos itu, tai lalat misalnya. Kalau ada enggak? Atau bentuk bibir, bentuk mata, bentuk rambut. Keriting kalau tai rambutnya lalatnya di atas bibir itu ucapannya didengar. Kalau ya, kan ada juga seperti itu Pak. Pendapat seperti itu ada. Bapak berkembang. Ibu setuju tuh. Kalau di bibir orangnya manis mulut gitu. Intinya omongannya didengar. Omongannya didengar. Karena suka ngomong tuh, maka ngomong pas didengar lagi. Iya. Kita ini aja nanti Pak, compare aja sama di lapangan. Kalau memang terbukti, berarti mitosnya benar gitu kan. Kalau enggak ya ada di kening, Bu. Berarti enggak mitos lagi ya. Hoax berarti. Kalau saya ada di kening, Bu. Ada di kening, berarti saya pemikir kan. Oh, ini fact nih Pak, bukan fake, tapi fakta. Ya. Ada orang di telapak kaki, Bu. Ini suka raun-raun ya. Kejalan. Candu raun ya, candi raun gitu. Palala tuh Pak. Palala gitu. Kalau di Masta, Pak. Ada kalau ada keluarga saya dari kampung, Bu. Suanta pi melala. Saya lihat kakinya, aduh celalik, paraun ya. Candu raun Chandra ya.
Ya, ada itu. Apakah mitos itu? Kalau banyak di punggung banyak masalah, banyak beban ya, banyak beban. Kalau di telinga suka gosip gitu. Ibu-ibu coba cek telinganya. Suka dengar gosip gitu. Pak, kalau laki-laki di mata gimana, Pak? Itu Rambang Mato, Pak, playboy itu. Nggak pernah puas itu. Itu KTP itu, tebar pesona. Hati-hati itu. Bapak Dani ada, Pak. Pak Dani ada celah tai mata dia, Pak. Tai lalat di mata. Belek mata. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Jadi itu fisik berpengaruh kepribadian. Betul, Pak. Spiritual mungkin, Pak. Saya dulu ada paman saya hidungnya bengkok ya. Ya memang agak penipu orang kalau hidung bengkok tuh tidak jujur laki-lakinya. Benar Pak, kita. Tetapi ini Pak Ibrahim, ada ilmu astrologi ya Pak Ibrahim. Itu ada ilmiahnya. Iya Pak. Orang-orang sukses itu di fotokopi, dipelajari retak tangan itu. Misalnya seorang yang pemimpin retak tangannya dikumpul itu, bukan ujuk-ujuk ya. Ada satu nama membaca itu. Retak tangan itu. Dia orang-orang pemimpin ini, orang yang pekerja ini, ya orang setia seperti ini. Jadi masih mitos dan fakta ya, bahwa fisik mempengaruhi ya. Ya. Ada masalah enggak ya? Jadi habis kuliah periksalah tai lalat pasangan Anda. Ya ya. Ada di sini tai lalat di bawah kaki ya, yang Chandra tadi ada ya Bu Rina? Ada Pak, saya Pak. Iya, iya. Saya ada juga Pak, tapi enggak. Memang cenduraun Pak. Memang cenduraun Ibu ya, memang Bu ya. Apa Bu Rina? Enggak betah Ibu di rumah kan? Mungkin yang dicocok-cocokkan sekarang kali itu Pak. Iya iya iya. Pakai ilmu cocokologi, Pak. Iya iya, cocokologi. Ya. Jadi fisik ya, jadi apa juga ya, akan mempengaruhi apakah fisik ini dan sebagainya. Ini masih debatable. Kalau apa Pak? Ya. Saya punya pengalaman Pak. Ya, silakan. Spiritual Pak. Iya. Kalau apa yang mempengaruhi itu Pak spiritual, karena saya dulu pernah waktu saya di Jogja dulu. Jadi toko ini dia sore, tapi dia lagi nulis-nulis di atas di meja. Jadi saya masuk ke toko itu, kemudian saya tanya, saya mau belanja, dia ngomong udah tutup Pak katanya kan, udah tutup Mas. Iya. Sementara tokonya masih buka gitu kan. Tapi ini masih buka Mas. Ya tapi kita udah mau tutup, jadi dia nggak mau transaksi karena pas saya telusuri bahwasanya ada hal-hal di luar dari logika. Ketika memang dia udah menyatakan ingin tutup, tapi dia masih transaksi, maka ada sesuatu yang dilanggar. Itu yang saya temukan. Sepertinya ini ada hal-hal yang di luar dari logika yang mempengaruhi perilaku orang ini dalam mengelola bisnisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan teman saya di bagian Tapanuli, itu ketika saya mau transaksi dengan dia, saya transaksi di malam hari, dia ngomong ke saya, jangan transaksi malam-malam, nanti besok aja antar uangnya pagi katanya. Jadi kalau dilakukan transaksi malam, ada hal-hal yang mungkin bisa timbul setelah itu. Pantangan-pantangan ya. Ya, itu mungkin bisnis bahan bangunan Pak ya. Kalau apa itu kira-kira Pak? Kalau bahan bangunan, tapi kalau kuliner dan jalan itu bisnis pada bahan bangunan, pakaian ya. Iya Pak ya. Tapi artinya itu bisa mempengaruhi itu enggak Pak, spiritual itu Pak? Ya, enggak semuanya berlaku ke bisnis. Itu, Pak. Martabak misalnya, martabak, kebab itu kalau malam transaksi sial enggak jalan-jalan bisnis nanti. Itu mungkin bisnis tertentu Pak ya. Alas kasur mungkin enggak pasang siang aja bisnis. Ya. Malam kita enggak butuh alas kasur. Ya, pakaian dan sebagainya. Ya, oke. Pengalaman yang menarik itu Pak ya. Jadi dalam personality factor ada 5 the big 5. Ya, 5 faktor yang menyebabkan pribadi orang ini berbeda. Personality. Adjustment 1 ya. Penyesuaian ya. Ada yang positif, di kiri adalah positif, orangnya stabil, ada confident, ada efektif ya. Efektif berarti sampai apa yang dimaksud ya dalam penyampaian. Tapi di sini adalah kebalikan, nervous ya, menyalahkan diri sendiri dan moody ya, moody. Ya. Kemudian sociability, di sini adalah gregarious ini menarik ya, dalam apa namanya mempesona ya. Kemudian energetic, self dramatizing, pandai. Ada itu orang-orang yang pandai
itulah Bu, mungkin ke apa ya, faktor apa itu, faktor genetik itu biasa. Ada orang the same thing, idenya sama, tapi orang menyampaikan satu menarik, orang akan fokus mendengar. Ada orang tidak menarik, dengan sama. Nah itu yang banyak faktor apa yang menyebabkan. Intinya sama, kata-kata dikeluarkan sama. Ya. Kemudian yang negatifnya adalah orangnya shy, ya, pemalu, tidak tegas dan mengundurkan diri atau mengisolasi diri. Ada yang conscious ya, conscious ini adalah kesadaran itu ya, sadar ya bahwa dia penuh perencanaan, rapi, ya, tapi dependable ya, ada ketergantungan karena memerlukan orang lain ya. Kalau sini impulsif ya, tidak berencanakan ya, teori mau kata, mau kunci bahasa Padangnya, tidak hati-hati dan tidak berespon. Ada faktor lain, agreeableness ya, warm ya, hangat gitu ya, bersahabat ya, tactful ya, taktiknya bagus, considerate, selalu berpertimbangan, independent ya, cool dan rude ya. Ini ada juga orang ini ya, dia diam-diam sekali ngomong orang tersinggung gitu ya, cecik ngomong tapi sekali ngomong orang tersinggung. Ada juga tipe orang ini. Intellectual openness, nah, ini mungkin apa tadi melalui pengalaman ya Pak ya. Tapi ada faktor-faktor yang bisa jadi yang berapa faktor yang bicarakan mana yang paling dominan. Kalau intellectual openness termasuk background mungkin ya, termasuk pengalaman. Imajinatif ya, curious ya, original. Ini dul bodoh, tidak bisa imajinatif dan literat minded. Terlalu textbook ya, close minded ini. Tidak bisa berimprovisasi terhadap satu masalah. Ya. Kemudian locus of control ya, untuk mengontrol diri kepribadian seseorang itu. Bisa mengontrol diri ya dalam suasana. Ada orang yang suasananya sama, peristiwanya sama, kejadiannya sama, satu panik, satu cool, satu cuek. Nah, itu internal locus of control. Adalah kalau saya berikan definisi, extent to which people believe that they can control even activism. Jadi kepercayaan orang untuk bisa yakin dia bisa mengawasi ya, mengawal, mengontrol event kejadian yang akan efektifnya akan mempengaruhi mereka. Ada dua, internal diri sendiri, the behavior that action, kemudian ada yang di luar itu, ada peluang, ada nasib ya, kemudian other people. Itu ya. Ada percentage-nya. Tidak semuanya bisa kita kontrol, tapi ada di situ apa keyakinan ya, bisa diri sendiri, kestabilan tadi, emosi dan sebagainya. Kita lanjut, goal orientation ya. Nah, mungkin ini ya kepribadian cara garis besarnya introvert dan extrovert. Nah, introvert itu ke dalam ya, mengarah ke dalam, sensitive to abstract idea dan personal feeling ya. Dia apa namanya, egosentris ya, dan banyak ke diri. Extrovert banyak keluar, oriented toward other people. Dia banyak memikirkan orang, event dan objek ya. Nah, ini biasa kalau guru udah tahu ini komponen dari attitude, ada afektif ya, feeling ya, ada mood, ada sentimen dan ada emotion. Kognitif itu ada belief ya, biasanya ke knowledgeable gitu. Pengetahuan dan sebagai informasi. Kalau behavioral adalah psikomotorik ya, kalau di guru itu action ya, predisposition to act ya, jadi keinginan sudah ke action ini, psikomotorik tadi, psikomotorik. Ya, kita pilihkan ya, karena Bapak Ibu masalah kita 4:30, saya pilihkan mana aja. Ya. Ya. Jadi ada kalau Bapak nanti buat tesis ada faktor-faktor seperti job satisfaction, ya, perilaku kita ya, perilaku job satisfaction itu kalau kita puas maka perilaku kita akan positif itu. Ya. Ada suatu teori yang mengatakan kalau seorang karyawan puas dia akan loyal, ya, akan loyal, akan bekerja habis-habisan dan sebagainya. Tapi kalau unhappy sebaliknya. Kemudian tentang komitmen ya,
support dan ascertain the organization goal dan value. Jadi kita mendukung dan menerima tujuan dan nilai-nilai dari organisasi. Willingness ya, keinginan bersangat itu to exert considerable effort and behalf mewakili atau berperilaku untuk organisasi. Ya. Kemudian ada etika di sini ya, etika. Ya. Jadi saya ambil kesimpulan karena waktu ya, Ibu mungkin 4:30. Jadi perilaku tadi saya simpulkan dipengaruhi oleh faktor heredity dan faktor environment, ada family di situ, ada experience, ada Ibu bisa kembangkan termasuk spiritual tadi, spiritual experience ya atau journey tadi, kemudian termasuk faktor-faktor katakan makanan bisa ya, makanan mempengaruhi pribadi kita ya, kalau kita banyak makan bakar ya, ada itu Bapak ya, kalau orang suka bakar itu orangnya emosional, emosi ya, karena saya ada penelitian ilmiah itu orang suka bakar itu dia juga mudah terbakar ya. Jadi orang makan kayak yang adem-adem makanan yang tidak pakai minyak ya. Tumis ya Bu ya, tumis. Itu terbukti orang Sunda lebih adem ya. Oseng-oseng Pak, oseng-oseng. Oseng-oseng ya, Ibu. Iya. Ya. Orang yang banyak makan binatang yang agresif dia juga agresif itu. Ya siapa yang bisa, ya betul ya. Dia akan agresif itu. Jadi itu sebabnya di Islam tidak boleh makan yang misal makan wawau ya, perangai wawau nanti kan. Wawau ya Bu ya, atau makan ular kita ya tidak boleh ya. Ular licin ya dan sebagainya. Atau karena you are what you eat ya. Jadi banyak makan, kalau di Islam mungkin banyak yang halal itu yang baik ya. Ayam mungkin, ikan mungkin ya. Ikan sering menari ya, ikan tidak terlalu buas itu. Tapi kalau yang menjijikan dan kotor mungkin akan mempengaruhi kita. Sebabnya kita nggak boleh makan B2 dan B1, Bapak tahu tuh ya. Nanti kita ada yang mencampur. B1, B2 tahu Bu ya, Bu Rina? Tahu Pak, kalau ke Medan, kalau arah ke sana. B1, B2 ya. Sering rumah makannya udah ditandai juga. Ya, ya. Jadi faktor-faktor itu menyebabkan, kemudian ada 5 faktor tadi. Kemudian ada kalau perilaku, ada kata-kata job satisfaction, bagaimana kita puas. Kalau puas kita akan loyal itu, lebih apa. Kemudian komitmen dibangun. Nah, orang punya komitmen, termasuk motivasi nanti Bu ya. Komitmen motivasi yang tinggi berbeda dengan orang yang tidak ada komitmen dan motivasi. Perilakunya beda. Ya kalau high motivation itu apa ya, sacrifice-nya ya, pengorbanannya, effortnya, usahanya lebih gitu. Kemudian nanti ada etika situ ya, perilaku kita ada etis. Etis adalah norma-norma ya, value. Seperti kita di Minang tentu ada tadi cara berpakaian kita, basa-basi kita, itu etika. Etika itu adalah value karena kesepakatan bersama ya. Jadi kalau kita tidak sepakat itu bukan etika, orang beda-beda seperti Bapak tadi mengatakan etika masing-masing. Ini Bapak, kita misal hal yang kecil ya. Saya pernah di Eropa itu. Kalau kita sendawa ya, bahasa Padangnya sendao. Sendao itu di kita biasa Ibu ya. Bahkan dipuji, kanyang warna, sambal kepada dokter ya. Tapi di Eropa kalau Anda sendawa itu lebih buruk akibatnya dari buang angin ya. Ya Bapak ya. Saya pernah itu sendawa di Kertapi, orang melotot mata. Ikut di kampung ya. Kaget saya, marah itu. Tapi kalau buang angin mungkin masih toleransi, walaupun baunya lebih berbahaya buang angin daripada sendawa. Sendawa nama sendawa betul. Itu etika apa? Karena budaya tadi bahwa sepakat bahwa sendawa itu tidak sopan dan sebagainya. Kemudian upil ya, upil Ibu kalau luar negeri kalau sudah dibuang langsung buang, kita kan dipelihara dulu, dibulat-bulatin dulu ya. Pelintir-pelintir Pak. Dipelintir, dipelihara, kadang diletak di mana. Kalau luar negeri harus dibuang cepat Bu. Ibu pelintir itu nak sopan itu. Ya Bu Rina, ada kebiasaan orang apa itu pelintir apa? Dibulat-bulat dulu baru buang kan. Nah, jijik ya. Jijik kali itu. Nah, itu kan budaya ya, kita bisa terima itu. Kayak gula karet ya. Kita habis makan, di gini-gini kan dulu. Ya.
Kalau orang udah karet langsung buang, kayak pemain bola buang. Kita buat boneka dulu, buat bangunan apa. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan yang kenapa situ tidak marah, seni marah itu karena tadi kesepakatan bersama. Jadi etika itu adalah bersifat relatif gitu ya. Nah, tapi kita bawa ke sifat universal tentu itu ya. Tidak menghargai sama halnya dengan Indonesia, Pak dosen. Ya. Misalnya di luar negeri itu kalau pegang kepala itu justru tanda menghormati. Tapi kalau di kita itu kan pelecehan, justru di kita malah pegang pantat yang ini kan. Tepokin gitu. Kan itu kan budaya juga yang bikin beda. Iya, betul. Misalnya gini, Bu, di Jepang ya, berarti kolonial, makin tinggi status orang, makin hormat. Saya pernah di Jepang 2 minggu tuh, Bu. Profesor, status orang ditandai dengan hormatnya makin membungkuk, Bu. Jadi kalau ketemu kuli kita, saya naik di Rainbow Bridge itu, kuli-kuli itu paling dikit aja dia. Tapi ketemu profesor, Bu, dia bungkuk. Untuk saya membungkuk. Sudah sholat, kita udah terlatih membungkuk, Bu. Kalau enggak, salah urat punggung kita itu. Membungkuk orang situ. Bisa encok ya, Pak? Encok. Itu sebabnya orang Jepang virus coronanya nggak terlalu banyak. Dia tidak salaman. Kalau orang membungkuk dia itu, tidak bersentuhan. Nah, kalau orang Padang membungkuk apa? Ketemu saya, Bu Pak. Ikulah aneh, Bu, ngomong ke bungkuk. Aneh. Gitu. Iya. Kitanya yang kita segani dunia ini adalah Tuhan Allah satu, Tuhan ya, kemudian orang tua. Kayak bos kita nggak perlu membungkuk ya, nggak perlu sujud ya. Bos orang selang dia. Ini orang Minang kan, tapi di Jepang, Bu, itu bungkuk kepada manusia, membungkuk ya. Bukan diri dia menghargai orang, tapi derajat kebungkukan itu menunjukkan status. Makin tinggi orang makin bungkuk dia. Dia menghargai. Mungkin itu salah satu dia sehat ya, Bu. Dia olahraga seperti kita sholat lah. Salah satu awet mudanya orang Jepang itu budaya bungkuk tadi. Itu kan kesepakatan bersama. Di Padang nggak bisa itu. Kita dengan bos, gap kita itu tidak terlalu jauh ya. Kita hanya segan sama orang tua kita ya. Dan bos biasa aja itu. Oke, saya rasa cukup Bapak Ibu. Ada yang mau dibagi terakhir Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Cukup? Cukup dulu, Pak. Kepri Ramadhani. Kepri, Pak Adik Kepri. Ya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Pas, Pak. Pas ya. Oke. Kalau tidak ada yang mau disampaikan, kita sudah sampai di ujung. Silakan di foto Bapak Ibu. Ya. Siapa yang foto? Ya. Pak Yahya. Pak Yahya lah, Ya. Kanada Pak Yahya. Pak Ketua Yahya, Komisi tadi. Pak Yahya silakan, Pak Yahya yang ya Pak Yahya. Pak Yahya yang moto ya. Spesialis moto nih Bu, adik kita ini. Enggak juga, Pak. Enggak. Ya. Udah dipoto, Pak. Sudah foto. Oke. Terima kasih Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Kita kuliah karena suasana hujan ya. Saya agak keras ngomongnya, Bu. Sama di sini juga. Bapak Ibu semuanya kalau ada canda tadi ya, jangan masuk hati ya. Ini semuanya jangan masuk hati, masuk jantung aja, Pak. Ya. Saya yakin, Pak, karena saya stres dengan lokal ini. Dulu ada di WA group ngorok itu. Saya trauma itu. Ada lagi lokal nih, Pak. Di lokal sini lagi dong, Pak. Kalau ada yang ngorok aja, Pak. Kalau ada yang ngorok waktu saya kuliah, saya ingin mengundurkan diri jadi dosen, Bu. Mungkin saya jangan, Pak, jangan sampai, Pak. Beralih profesi tukang rabab, Bu. Tukang rabab kan lalu bilang. Saya akan jadi tukang rabab ya. Karena kalau dosen itu bukan menidurkan tapi membangunkan, mengejar mimpi gitu ya. Kalau menidurkan tukang rabab gitu ya. Ya Bu ya. Nah, itu siapa? sebabnya saya banyak melucu Bu. Bahan tidak. Ya. Ya. Materinya boleh di-share nggak Pak? Boleh. Sebatas materi. Ya sama yang minggu kemarin. Iya, minggu kemarin. Pengalaman buruk jangan dibagi ya. Pengalaman buruk jangan dibagi. Ya, itu saya sebutkan jadi pada bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa saya banyak humor. Karena ini jam sore, Pak. Yeah. Saya mengalami jam berat, jam rawan.
ujian komple, Bu. Saya karena faktor ada yang juga berumur udah 40 tuh, Bu Rina. Kita hanya bisa 15 menit fokus, Bu. Kalau yang itu udah ngawur. Lebih baik sedikit, nanti walaupun materi nggak sampai, yang penting hal yang inti sudah bisa sampaikan itu. Nanti saya share. Oke, kita akhiri kuliah, Bu ya. Terima kasih atas hadirannya. Pantun. Hah? Pantun, Pak. Pantun Bapak belum lagi, Pak. Pantun apa? Ada yang kurang nanti, Pak. Iya. Nah, oke, pantun saya coba ya. Ini on the spot ya. Ini direct nih Pak, langsung Pak. Oke. Hari hujan, air banyak berlimpah ya. Besok hari dipikir hari akan terang ya. Ya. Cakep ya. Marilah kita sama-sama belajar untuk kebersamaan kita kemana pergi. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Mantap, Pak. Ya, gini. Dari Padang ke ada Bukit semut di Tinggi. ladang, Pak. Ya, dari Padang ke Bukit Tinggi, jangan lupa singgah di Padang Panjang ya. Selamat kepada Bapak Ibu yang baik hati. Semoga besok umur kita panjang ya. Itu aja lah. Amin. Ini jangan beri saya ujian ya, Bu ya. Ya, pantun itu perlu saya belum hebat Iwan Perino ya, perlu disiapkan itu. Dibudayakan. Ya, bagus itu. Saya tuntut juga, siapa yang nuntut tadi? Coba kalau Pak Frizal. Perina, Pak. Pak Frizal ya. Perina. Pak Frizal. Yang Ayo nih. Pak Frizal. Pak Frizal dulu. Pak Frizal jangan pantun template. Jangan template. Kalau ada sumur di ladang tuh saya nggak mau ya. Pak Frizal coba. Ya. Ya silakan. Mandaki ke Padang Panjang. Ya. Babelo ke Simpang Ampe. Isangko meja yang goyang. Kironyo kaki yang menggerete, Pak. Itu pantun ajo buset tuh, Pak. Enggak apa-apa. Ajo buset, ketahuan. Ya, oke. Sampai jumpa Bapak Ya, Ibu. Pak. Mudah-mudahan Ya, Pak. ceria ya. Makasih, Selamat Pak. berhari Ya, Pak. libur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.